Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjut belajar tematik. Kita lanjut ke pembelajaran tematik 4G, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut yaitu ke pembelajaran 3. Silakan dibuka buku paketnya pembelajaran 3 ya. Subtema 3, pembelajaran 3 yaitu tentang menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ini adalah muatan IPS. Silakan kalian tulis muatan IPS ya. Nah, masyarakat itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, sesuai dengan bentang alamnya. Ada yang dari dataran tinggi, dataran rendah maupun dari pantai. Nah, bidang-bidang apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Yaitu yang pertama bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah dan pantai. Yang kedua peternakan dan perikanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah dan pantai. Yang ketiga kehutanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Nah, itu adalah bidang-bidang kegiatan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, berikut adalah skema atau tabel tentang bentang alam atau kondisi alam daerah pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Pantai. Nah, pantai ini lokasinya adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah yaitu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari di atas permukaan laut atau DPAL ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sama ya. Sama dengan lokasinya. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, sumber daya alamnya apa yang ada di daerah tersebut? Nah, sumber daya alam yang ada di pantai yaitu ikan, rumput laut, dan kerang dan masih banyak lainnya ya. Yang kedua, dataran tinggi terdapat tanaman sayuran dan buah-buahan. Nah, sedangkan di dataran rendah kayak kita ya, kita ini tinggal di dataran rendah. Nah, di dataran rendah itu banyak hewan ternak, sayuran dan buah-buahan. Nah, pantai ini dimanfaatkan manusia untuk apa? Untuk objek wisata. Biasanya pantai ini dimanfaatkan manusia untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata dan perkebunan ya. Kalau dataran rendah untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan industri. Nah, mata pencarian apa sih penduduk pantai? Kalau penduduk pantai, mata pencariannya adalah nelayan, petani tambak, petani garam. Ya, banyak ya. Nelayan, petani tambak, petani garam, penyewa perahu, dan masih banyak lainnya.
Catatan dataran tinggi yaitu petani dan pekebun. Kalau dataran rendah ada petani, karyawan, dan buruh ya. Nah, selanjutnya kita menjelaskan sikap persatuan dan kesatuan dalam menjaga keragaman. Itu adalah muatan PPKN. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam menjaga keragaman, yaitu apa saja? Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Jadi kalau ada teman yang sedang beribadah, sebaiknya kita menghormati ya, dengan cara tidak mengganggunya. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Selanjutnya, berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman, yaitu yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Biasanya mereka maunya bermain dengan yang satu suku misalkan, ya nggak boleh seperti itu ya. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dan yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama ya. Itu nggak boleh ya. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di sekitar kita ya. Sekarang lanjut pembelajaran 4, menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Itu muatan IPS ya. Nah, bidang kegiatan ekonomi yang pertama apa saja? Yaitu ada pertambangan. Tadi ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Nah, selain itu kegiatan ekonomi juga ada dalam bidang pertambangan. Nah, bidang pertambangan ini, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang ya. Yang kedua, daerah industri. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Biasanya ini ada di dataran rendah ya. Perdagangan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Yang keempat, jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi bidang dalam kegiatan ekonomi itu banyak ya macamnya ya. Ada pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa ya. Nah, mata pencarian penduduk itu berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya. Karena apa? Karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan, serta guna mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di daerah pegunungan akan bermata pencarian sebagai nelayan, dan tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di pesisir pantai akan bermata pencarian sebagai petani kopi. Yang ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan bermata pencarian sebagai petani kopi, dan penduduk yang ada di pesisir pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, penduduk daerah pantai ini memilih mata pencarian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Nah, sebagian besar penduduk daerah pantai ini lebih memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini kenapa? Karena disebabkan oleh kondisi wilayahnya yang lebih dekat ke laut. Juga disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang baik jika dimanfaatkan untuk bercocok tanam ya.
Selanjutnya, menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi itu apa sih? Sudah sering ya Belita singgung tentang toleransi. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Ya, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antar sesama manusia. Apa saja sih bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Yaitu yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Ya, yang kedua, saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman suku bangsa, yaitu saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air, ya. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya, yaitu tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Untuk latihannya silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 94 nomor 2 dan 3 saja. Selanjutnya ayo berlatih halaman 100 nomor 1, 2 dan 3. Dikerjakan ya. Kalau tidak muat di buku paket bisa dikerjakan di buku tulis ya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.